kesehatan mereka dalam jangka panjang itu. Jadi nggak cuma untuk makan saat ini aja gitu. Karena jujur aja selama kami memegang diet baik itu banyak banget info yang benar-benar ngawur gitu kan di mana-mana, di Instagram atau di Twitter atau di grup WhatsApp gitu, benar-benar banyak banget, dan mungkin satu hari kita bisa nemu 10 atau mungkin lebih berita-berita yang kurang benar gitu. Jadi banyak banget sebenarnya bahan yang bisa kita bahas gitu. Oke. Nah, kita juga nggak cuma apa ya, istilahnya untuk membuat konten itu kita nggak asal membuat konten atau punya organisasi, kita nggak cuma asal menjalankan organisasi, tapi kita juga memiliki core value ya. Ada nilai-nilai yang tetap harus kita terapkan di situ. Yang pertama adalah education. Ya, education memang pada awalnya kita memang ingin educate atau memberikan pengetahuan ya. Karena ilmu yang kita miliki ini sangat bisa banget diaplikasikan dalam sehari-hari. Jadi sangat sayang kalau misalnya ilmu yang udah kita pelajari selama 4 tahun, atau mungkin yang S2 udah tambah 2 tahun lagi, atau mungkin yang ada yang udah profesi kan. Jadi itu sayang banget kalau misalnya ilmu itu hanya mandek di kita aja gitu. Padahal di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan informasi ini. Nah, jadi kita edukasi itu yang paling utama, dan kita juga memberikan edukasi ya kepada sesama profesi gizi, misalnya dengan melalui internship gitu ya, dengan teman-teman yang masih kuliah itu kita juga membuka lowongan untuk internship seperti itu. Jadi prinsip utamanya yaitu edukasi. Kemudian yang kedua itu adalah science based. Jadi kita informasi yang kita berikan di konten itu kita benar-benar mencari dari sumber-sumber ilmiah yang terpercaya, karena ilmu gizi itu kan ilmu yang bukan apa ya, yang sudah dipelajari dari lama, sudah diteliti dalam jangka waktu yang lama seperti itu. Jadi kita juga harus memberikan informasi yang berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Jadi nggak hanya mengada-ada dan nggak hanya katanya-katanya aja, tapi benar-benar kita cari, kita gali informasinya dari jurnal-jurnal yang terpercaya. Ya, walaupun ya misalnya ada beberapa influencer atau content creator lain yang memberikan basic ilmiah juga, memberikan jurnal-jurnal juga, tapi cara interpretasinya tuh kayak kurang tepat gitu. Nah, itu juga harus berhati-hati. Nah, makanya kita kalau misalnya mau membuat konten, kita juga harus sharing ke apa ya, satu grup gitu, satu tim kami, kita harus sharing apakah informasi dan cara kita menginterpretasi data itu benar gitu. Bagaimana kita menyampaikan ini apakah benar seperti itu. Jadi memang harus apa ya, diklarifikasi. Ya, jadi nggak cuma kita baca data, oh ya oke, misalnya vitamin C ternyata dia aman kok dalam jangka waktu segini segini segini. Tapi ternyata di kemudian hari atau orang dalam kondisi tertentu itu ternyata nggak baik. Nah, itu nggak disebutin misalnya, nah, itu nggak boleh. Jadi kita harus memberikan informasi yang holistik gitu ya. Itu. Terus learning culture ya. Jadi di diet baik ini kita memiliki value bahwa kita tuh harus terus belajar gitu, harus mau untuk terus belajar, karena jujur di ilmu gizi ini ilmunya itu tetap terus berkembang gitu. Jadi apa yang mungkin saya pelajari waktu kuliah dari 2010 gitu ya, mungkin ada yang udah nggak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu sekarang. Dulu misalnya 2010 saya belum mengenal yang namanya nutrigenetics atau microbiomics gitu. Nah, sekarang ternyata udah banyak tuh penggunaan teknologi dengan microbiomics seperti itu, udah menggunakan apa ya, personalized nutrition yang menggunakan teknologi-teknologi yang lebih canggih seperti itu. Jadi kita harus tetap membuka pikiran kita untuk ilmu-ilmu yang baru. Nah, terus kemudian core value yang selanjutnya adalah dengan support local foods and farmer. Jadi gimana ya, karena yang tadi yang saya udah sebutkan di awal, produksi makanan itu ternyata juga menyebabkan kerusakan alam gitu ya, kerusakan lingkungan. Misalnya dengan penggunaan pupuk pestisida, dengan lahan-lahan yang digunakan itu juga tidak diperbarui lagi setelah panen gitu misalnya, atau misalnya di hewan-hewan misalnya sapi, kambing, ayam yang dikembangbiakan dengan cara yang kurang hewani itu. Jadi kita di sini sering juga mengedukasi bahwa oke, kalau makan kita tuh harus memperhatikan lingkungan. Misalnya jangan sampai kita membuang-buang makanan terlalu banyak gitu. Terus misalnya juga kita tuh nggak usah bingung untuk mikirin makanan ya,
import gitu, misalnya kita beli makanan yang dari pasar-pasar lokal aja seperti itu misalnya. Terus juga sustainability and fairness, sama juga sih seperti yang support local food and farmer, kita juga selalu memberikan edukasi tentang kelestarian lingkungan. Terus kemudian ketika kita membuat produk pun itu kita juga berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menggunakan plastik seperti itu misalnya. Ya. Terus collaboration, nah itu juga penting karena sejauh ini tuh ternyata udah banyak banget platform yang sejenis gitu ya. Mungkin saya nggak usah sebutin akun-akunnya, tapi udah banyak banget sih sebenarnya ahli gizi yang membuat platform edukasi seperti Diet Baik. Dan mungkin mereka lebih banyak followersnya daripada kami gitu kan. Tapi kita nggak menganggap itu sebagai saingan, tapi kita kedepannya pengen kolaborasi aja dengan mereka, sama-sama belajar gizi ya kan, ngapain saling saling berselisih gitu kan. Mungkin kita punya ilmu yang sama, cara kita interpretasi penelitian juga sama, kayak ya udah kan itu bermanfaat untuk masyarakat kan. Kenapa nggak kita kita kolaborasi aja daripada saling menjatuhkan satu sama lain kayak gitu sih. Karena ada juga tuh yang kayak iya nggak mau kolaborasi karena merasa saingannya kayak gitu. Tapi kalau kita tuh berusaha untuk merangkul karena tadi seperti visi kita yaitu sebagai satu platform yang reliable atau yang bisa diandalkan untuk mencari informasi. Jadi kalau bisa kita menampung semua informasi dari berbagai macam sumber untuk kita jadikan acuan untuk mencari informasi tentang gizi yang terpercaya seperti itu. Oke. Nah, terus sebenarnya apa saja sih yang Diet Baik lakukan itu? Jadi kita memang ada 3 aktivitas utama. Yang pertama adalah content creation, terus ada online counseling, terus ada education and consultation. Nah, kalau content creation ini kan lebih ke sosial media ya, jadi lebih ke Instagram atau mungkin podcast di Spotify. Terus ada juga media partnership, kita juga sering diminta untuk membantu publikasi, misalnya untuk acara seminar, webinar seperti itu, atau kuliah seperti itu. Terus campaign dengan ya misalnya ada produk-produk tertentu yang ingin kita untuk campaign, memberikan campaign tentang kesehatan atau giveaway juga gitu. Jadi kita ya kayak menampung semuanya itu untuk sosial media kita gitu. Terus online counseling, ya kita ada konsultasi gizi atau konseling gizi juga secara online. Jadi di situ kita membuat website yang khusus untuk booking online counseling. Di situ ada informasi layanan apa yang bisa kita berikan, harganya berapa dan cara bookingnya bagaimana, itu semua udah ada udah ada sistemnya. Ya terus di situ kita menerapkan sebisa mungkin untuk menerapkan sistem personal nutrition counseling. Jadi sebisa mungkin supaya istilahnya konsultasi yang kita berikan ini personal gitu. Jadi nggak disamaratakan dengan yang lainnya. Dan konselingnya itu mulai dari konseling untuk MPASI, terus untuk gizi anak-anak. Tapi kebanyakan sih memang untuk menurunkan berat badan. Menaikkan berat badan juga ada. Terus ya untuk olahraga kita juga ada juga orang tua. Jadi ya gizi dalam daur kehidupan lah ya. Seperti itu. Kemudian kita juga ada education and consultation. Ya kita beberapa kali, kita 2 kali melaksanakan internship. Yang pertama itu kita diminta oleh ya kampus gitu, satu kampus di Jakarta untuk memberikan internship untuk mahasiswanya. Terus yang kemudian yang kedua itu kita buka ya open recruitment gitu untuk internship. Dan itu juga bisa diikutin oleh seluruh mahasiswa gizi di Indonesia. Nggak cuma gizi aja sih sebenarnya, ada teknologi pangan juga, dan ada ilmu kesehatan yang lain. Karena itu tadi kita awalnya visinya untuk bisa menjadi tempat informasi dari segala macam lini gitu ya, dari food science-nya, dari gizinya, juga dari sisi kesehatannya seperti itu. Terus kemudian untuk webinar dan juga B2B consultation. Jadi kita juga bekerja sama dengan perusahaan gitu ya misalnya, atau startup untuk memberikan konsultasi mereka untuk mengembangkan aplikasi yang berhubungan dengan diet dan kesehatan tentang makanan gitu ya. Ya, akhir-akhir ini kita sedang bekerja untuk salah satu aplikasi untuk membantu mereka menyusun database makanan misalnya, dan juga untuk
memberikan konsultasi untuk penghitungan kebutuhan gizi seperti itu. Jadi ini bukan yang consultation ini bukan konsultasi personal gitu ya, bukan konsultasi untuk gizi, tapi lebih ke konsultasi bisnis gitu. Ya, kita juga sedang mengarah ke sana juga. Nah, oke. Terus mungkin saya akan sharing tentang content writing. Jadi proses untuk menulis konten itu seperti apa, terutama untuk Instagram dan juga Spotify, karena kita masih fokus di situ. Oke. Yang ini tampilan dari Instagram Diet Baik. Sebenarnya kita ada beberapa perubahan dalam desain. Jadi kita emang trial dan error gitu ya. Awalnya kita desainnya tuh kayak nggak beraturan gitu. Terus di situ kita berubah untuk membuat desain yang lebih seragam. Terus setelah itu kita mendapatkan evaluasi juga dari ada teman kita yang sudah berkecimpung di dunia startup, dan mereka memberikan masukan, kalau ada trik-triknya gitu, ada trik-triknya untuk membuat desain supaya lebih gampang dibaca atau lebih menarik gitu ya. Karena sebenarnya Instagram ini juga agak tricky juga gitu. Kadang kita udah bikin konten yang menurut kita tuh menarik, ternyata like-nya cuma sedikit. Jadi kayak agak bikin down juga kan. Jadi makanya gimana caranya supaya desain ini bisa menarik gitu. Dan topik-topik apa saja yang bisa membuat orang tuh lebih tertarik gitu. Oke, nah mohon maaf ini settingannya bahasa Jerman, tapi ya jadi market kita atau kalau di Instagram Insight untuk bisnis itu kita bisa melihat statistik dari perkembangan sosial media kita gitu. Jadi di sini followers Diet Baik itu kebanyakan dari kota-kota besar gitu ya, dari Jakarta, Jogja, Tangerang, Bekasi, Bandung. Ini populasi yang paling banyak gitu yang mengikuti kita. Terus kemudian dari usia itu kebanyakan 72% ini adalah usia 25 sampai 34 tahun. Nah, itu mungkin usia-usia apa ya? Orang udah memperhatikan gizi gitu. Misalnya untuk usia 25 sampai 34 itu kan udah usia apa ya? Menikah, terus punya anak. Nah, gitu banyak orang yang mencari informasi tentang bagaimana sih diet yang baik untuk anaknya, MPASI seperti apa, terus kemudian ibu yang habis melahirkan biasanya mereka mengalami kenaikan berat badan, kemudian gimana supaya mereka bisa tetap menyusui, tetap memenuhi gizi untuk menyusui, tapi juga bisa turun berat badan dengan baik seperti itu. Dan di sini juga bisa dilihat kalau followers kami kebanyakan itu 92% adalah wanita. Ya, terus kemudian hanya 8% laki-laki. Jadi emang yang paling banyak untuk mencari informasi itu memang dari perempuan, dari wanita. Gitu. Dan data-data ini tuh sebenarnya penting nggak penting juga sih sebenarnya. Karena sebenarnya dari data ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa ternyata market kita itu orang-orang yang tinggal di daerah sini dan usia segini. Jadi kita menyesuaikan konten yang kita bikin itu ya kalau bisa menyesuaikan dengan dari statistik ini gitu supaya lebih bisa memenuhi kebutuhan mereka gitu, kebutuhan informasi dari mereka. Alias supaya nggak kabur sih followersnya. Gitu. Nah, terus jadi kita itu sebenarnya saat ini punya sekitar 12.100 followers kurang lebih ya. Tapi konten yang kita buat itu bisa menjangkau 24.600 lebih akun Instagram. Jadi walaupun mungkin followers kita 12.000, tapi kalau konten kita bisa mencapai 24.000, nah itu artinya konten kita tuh lebih banyak menjangkau lebih banyak orang gitu ya. Dan ya dari followers-nya kita 10.000 misalnya 10.000 orang yang kita menjangkau 10.000 followers kita, tapi di luar followers itu malahan sampai 14,4 ribu followers gitu. Kita sebenarnya juga nggak nyangka sih karena di awal tuh kita cuma kayak oh yaudah bikin konten aja gitu, yang like juga masih dikit, followers juga masih dikit, tapi ternyata seiring dengan berjalannya waktu lama-lama
followers kita kok tambah naik, jadi kita semakin bersemangat dan termotivasi untuk membuat konten yang lebih menarik dan juga lebih konsisten dalam dalam memposting gitu. Terus, nah kalau diamati, konten kita yang rame itu kita tuh harus menyesuaikan dengan kondisi saat kita posting gitu ya. Misalnya makanya kalau kita mau membuat konten, kita tuh harus memperhatikan tema-tema apa yang sekarang tuh lagi dicari masyarakat, tema-tema apa yang lagi rame. Tuh misalnya kemarin vitamin C ya, kemarin tuh yang paling rame itu pas COVID itu. Sebenarnya kita tuh minum vitamin C itu harus berapa sih? Apakah boleh kita minum vitamin C satu hari 5.000 miligram gitu kan? Terus setelah itu ya kita cuma ini juga sih istilahnya kayak riding the wave gitu ya, ikut-ikutan tren gitu ya. Misalnya kemarin ada es krim geprek, ya udah kita bikin konten kalori es krim geprek gitu. Terus ini misalnya yang ada drama Korea gitu kan, ya udah kita ikut aja tuh yang rame-rame kayak gitu. Tapi maksudnya walaupun ikut-ikutan yang lagi rame-rame, tapi ada isinya gitu kan. Kita berusaha untuk memberikan informasi yang bermanfaat gitu. Jadi nggak cuma ini tuh cuma kayak template aja, cuma biar menarik orang biar membaca, seperti itu sih. Kita bikin judul-judul yang clickbait kayak gitu supaya orang tuh tertarik membaca. Karena sebenarnya kalau misalnya kita membuat konten-konten yang terlalu serius gitu, kita pernah tuh membuat konten yang misalnya tentang sustainable diet. Sustainable diet itu kan sebenarnya masih baru terdengar gitu di Indonesia, tapi misalnya di luar negeri itu sustainable diet tuh sudah banyak dilakukan penelitian dan juga udah diterapkan di berbagai tempat gitu. Nah, kita bikin sustainable diet, kita pikir itu bakal menjadi konten yang bermanfaat, tapi ternyata likes-nya itu sedikit karena mungkin terlalu berat juga, volumenya sama gizi gitu. Itu. Nah, terus kita juga ada podcast dengan nama After Dinner with Getback.id. Kenapa 7 jam 8 malam? Karena kan kita punya kesibukan masing-masing ya. Jadinya waktu yang kita bisa semuanya berkumpul tuh ya pas malam hari setelah dinner gitu. Dan di sini kita lebih membahas hal-hal yang kita nggak bisa bahas di Instagram, karena Instagram itu kan sangat terbatas ya, slide-nya itu cuma 10 dan orang kan juga males baca yang terlalu banyak gitu, karena attention span atau orang itu sekarang cenderung suka melihat sesuatu yang mengurangi durasi. Dulu kita bikinnya tuh mungkin hampir sejam ya, 40-an menit gitu atau 50-an menit. Tapi karena kita menyadari bahwa tadi attention span orang itu semakin menurun, maka kita bikin podcast yang durasinya itu kurang dari 30 menit supaya orang itu mau mendengarkan gitu loh. Karena kalau terlalu panjang orang bosen, jadi ya udah kita bikin 30 menit aja, yang penting to the point. Apa yang ingin disampaikan di situ gitu. Nah, kalau markernya dari podcast atau di Spotify itu ya sama sih, masih 70% perempuan dan laki-lakinya sekitar 20%-an lah. Terus kemudian juga usia dari pendengar juga rata-rata ya 28, 34 tahun, dan juga ada yang di bawah itu mungkin remaja-remaja yang mulai aware dengan berat badan misalnya, atau dengan body image, atau juga dengan awareness untuk kesehatan masa depan. Nah itu mereka
sebenarnya target kita gitu. Karena sebenarnya kita di podcast itu kemarin banyak membahas tentang pangan lokal, terus kemudian MPASI, terus bagaimana prinsip diet seimbang, kemudian apalagi ya, ini takaran gula, garam, minyak itu kan penting dan orang tuh tertarik gitu kan untuk mendengarkan seperti itu. Nah, terus proses untuk akhirnya kita publish itu ya lumayan panjang sih ya. Yang pertama kita harus ini aware atau ya rajin untuk mencari informasi tentang diet dan gizi yang terbaru gitu, misalnya dari website atau dari sosial media. Misalnya ada kemarin tuh yang heboh-heboh juga di Twitter, diet artis gitu ya, yang dia melakukan diet calorie restriction yang sampai 500 kilokalori aja. Nah, itu kita langsung muncul ide untuk membuat konten. Nah, habis itu setelah itu udah ada ide, kita kumpulkan idenya apa saja, apa yang relevan, terus kemudian kita mencari data-data, mencari referensi dari bisa dari media, dari jurnal ilmiah atau dari artikel-artikel yang penting terpercaya seperti itu. Nah, setelah itu setelah kita memiliki ide dan juga materi-materinya, kemudian kita melakukan desain, graphic design. Jadi kita menggunakan beberapa aplikasi, misalnya seperti Canva. Ya, menggunakan Canva karena Canva itu sangat mudah sekali. Jadi kayak proses editing gitu ya, editing. Nah, terus ya udah setelah disetujui oleh semuanya, kita bikin caption, akhirnya dipublish. Ya, kalau misalnya untuk podcast sendiri, yang berbeda adalah di desainernya. Jadi kalau Instagram itu kan menggunakan Canva, tapi kalau podcast kita menggunakan Anchor, yaitu aplikasi untuk merekam suara dari jadi kita kan lokasinya beda-beda ya. Saya di Jogja, terus ada teman saya Rani di Solo, Nadia di Wonogiri, terus sama si Nima Hanifa itu di Jakarta, dan Ninis di Gresik. Jadi dengan Anchor ini kita bisa melakukan rekaman dari kota-kota yang berbeda gitu. Jadi enaknya sih itu. Terus kemudian setelah kita rekaman, kemudian akan diedit juga suaranya, jadi nggak langsung dipublish, tapi ada editing suara, terus ditambahin juga dengan misalnya musik pembuka, penutup, seperti itu. Dan kalau misalnya ada kita bicara sesuatu yang mungkin kurang relevan, itu juga dipotong supaya tadi kurang dari 30 menit durasinya. Itu kadang juga kita suka bercanda yang nggak relevan gitu, jadinya juga dipotong kayak gitu. Terus habis itu diedit dengan editing tools-nya itu namanya kalau nggak salah Audacity ya atau apa gitu, saya lupa sih. Karena yang edit itu biasanya teman saya sih. Kalau yang untuk podcast supaya bisa sama semuanya. Kalau untuk konten Instagram kan bisa bebas gitu ya. Yang penting tadi udah ada guidelines-nya. Jadi setiap konten itu kita ada guidelines-nya. Misalnya untuk warna kita harus putih gitu kan, background-nya putih, terus untuk font harus apa, terus warnanya harus apa, itu kita juga udah ada guidelines-nya sendiri. Tapi kalau untuk podcast ini yang edit satu karena ya, agak susah gitu kalau kita harus edit semuanya gitu. Oke, dan kemudian setelah content creation, kita juga melakukan layanan online counseling. Ya, jadi sejauh ini untuk selama pandemi kita lumayan banyak sih menerima konsultasi gitu ya dari orang-orang yang pingin lebih sehat gitu ya, pingin diet dengan cara yang lebih sehat. Kami menerima klien yang mereka tuh habis misalnya mengkonsumsi obat-obatan diet seperti itu, terus
mereka melakukan diet-diet, misalnya diet-diet keto yang terlalu ekstrim gitu kan, tanpa tahu diet keto itu sebenarnya apa. Terus ada juga yang korban apa ya, istilahnya kayak orang yang melakukan detox jus gitu ya. Jadi mereka 1 minggu nggak makan apa-apa selain jus gitu. Terus mereka sampai ke rumah sakit gitu, sampai harus dirawat di rumah sakit karena ada gangguan pencernaan atau gangguan kesehatan yang lainnya. Jadi kita memberikan 1 jam konseling online secara virtual. Jadi di sana kita nggak cuma hanya memberikan, oh ya kamu kalau misalnya mau turun berat badan, kamu harus makan ini. Enggak, tapi kita memberikan mereka juga edukasi supaya apa ya, tidak hanya untuk diet tapi untuk lifestyle jangka panjang. Jadi kita ajari mereka cara apa ya, melihat ini apa namanya, tabel bahan makan penukar seperti itu. Kita berikan mereka menu, ada pembagian kalorinya, terus seperti ya pembagian kalori, terus minumnya harus berapa, garam gula seperti apa. Nah setelah itu, setelah ada menunya, kita juga memberikan tabel bahan makan penukar. Di situ kita ajari bagaimana mereka bisa menghitung kebutuhan energi mereka sendiri, bagaimana mereka mencari bahan makan penukar itu, supaya mereka selanjutnya itu mereka bisa melakukannya sendiri gitu, tanpa apa ya, tanpa menggantungkan pada ahli gizi terus gitu. Karena kan ya itu kan apa ya, istilahnya kayak kita bisa memberikan konsultasi, tapi untuk jangka panjangnya mereka harus bisa sendiri gitu. Ya, terus personalized nutrition consultation, yaitu tadi yang saya jelaskan di awal, kalau kita sebisa mungkin menerapkan personalized nutrition, walaupun mungkin kita belum ada apa ya, tes untuk genetik atau segala macam, tapi di sini kita berusaha untuk memahami kebutuhan klien kita tuh apa, seperti itu. Bagaimana mereka dietnya sehari-hari, terus mereka berlokasi di mana, misalnya kayak apa ya, kita pernah juga dapat klien yang tinggal di Perancis atau tinggal di Belanda gitu kan, kita nggak mungkin ngasih menu kayak nasi pecel atau rawon, itu kan nggak mungkin. Jadi kita sesuaikan dengan makanan-makanan di sana gitu misalnya. Terus untuk orang yang memiliki kondisi seperti darah tinggi, kolesterol, nah itu kita juga memberikan apa ya, diet-diet yang sesuai dengan kondisinya mereka. Ya, apalagi kalau misalnya mereka sudah memiliki hasil biokimia, kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi mereka seperti itu. Diet anti ribet dan mahal. Ya, ini karena apa ya, kita berusaha untuk memberikan menu-menu yang bisa diolah dengan mudah, terutama juga untuk ibu-ibu yang misalnya punya anak kayak gitu kan, mereka nggak mungkin makan makanan yang ribet, atau misalnya untuk mahasiswa kita juga nggak mungkin untuk menyuruh mereka untuk makan makanan yang ribet gitu kan. Jadinya ya udah kita berikan menu-menu yang sesuai dengan misalnya kayak mahasiswa kita bisa kasih menu warteg gitu ya. Jadi nggak harus yang pakai salmon atau almond kayak gitu kan, biasanya kalau orang-orang nyari info diet yang bagus tuh pasti ada tuh kayak harus makan salmon, terus harus bikin smoothies dulu. Misalnya orang-orang yang memiliki kesulitan untuk menurunkan berat badan, ya udah kita pengen bikin komunitas gitu ya, misalnya di WhatsApp gitu, untuk saling menyemangati aja gitu, saling menyemangati kalau ya saling mengingatkan juga kalau misalnya diet seperti itu harus bagaimana. Nah, jadi kita pengen bikin komunitas ini supaya apa ya? Itu tadi ada support system, karena kadang kalau misalnya kita melakukan sebuah perubahan lifestyle atau ingin melakukan perubahan berat badan atau makan, itu kan sangat susah ya kalau nggak ada temennya. Jadi kita mau membuat community ini untuk bisa mengempower orang-orang satu sama lain supaya mereka mau merubah kebiasaan atau lifestyle dengan lebih sehat seperti itu. Terus kemudian kita juga ingin membuat produk. Sebenarnya kemarin kita udah ada rencana sih membuat produk gitu ya. Jadi ada produk apa namanya, lunchbox gitu, lunchbox atau box
untuk bekal gitu, tapi di ukurannya itu disesuaikan dengan isi piringku gitu, ukurannya disesuaikan dengan isi piringku. Jadi orang tuh nggak usah lagi menakar-nakar pakai timbangan atau apa, tapi kita bisa pakai lunchbox itu dan udah disesuaikan dengan isi piringku. Terus ada juga cakram gizi dan ada tote bag gitu. Cuman emang belum launching aja sih, ini masih kita masih kita bicarakan dulu gimana caranya launchingnya gitu. Terus social media development ya tentu aja ya, karena setiap bulan itu kita merasakan kalau sosial media itu sangat dinamis gitu ya, terutama Instagram. Instagram tuh dulu kita bisa rame banget di feed, terus kemudian kita bisa rame banget di story gitu ya. Tapi ternyata seiring dengan berjalannya waktu, story kita tuh yang nonton jadi dikit banget gitu, bahkan nggak nyampe 200. Padahal bekerja sama dengan Carrefour atau dari Diakon Technologies ya kita membuat aplikasi, membantu mereka untuk membuat aplikasi itu tadi yang membuat food database dari Indonesia dan juga dari luar Indonesia. Terus kemudian kita juga membantu mereka untuk membuat perhitungan gizi juga gitu. Ya, dan selama ini kita bekerja sama dengan beberapa brand ya seperti Nekpress, terus dari Soyjoy juga. Tapi walaupun kita berkolaborasi, kita tetap nggak melanggar prinsip, kita nggak mempromoin secara langsung gitu. Kita cuma kayak bantu mereka untuk misalnya dari webinar gitu misalnya, terus untuk giveaway, dan kita nggak yang promosiin bahwa ini tuh makanan yang tepat untuk dia tuh, kita nggak kayak gitu ya, karena kan nggak boleh ya itu tidak sesuai dengan etik yang kita udah yang udah kita ucapkan gitu kan sumpahnya. Jadi ya kita nggak cuma kayak memberikan giveaway, tapi kita nggak secara langsung memberikan iya ini loh bagus buat diet, buat pengganti makanan tuh nggak kayak gitu. Terus Naked Fresh ini sebenarnya pun itu kadang juga ada prinsip-prinsip yang kita nggak sesuai gitu. Misalnya kayak mereka kan dietnya itu ya diet jus untuk detox itu ya. Nah kita tuh justru kita diundang mereka untuk memberikan webinar makanan makanan apa sih sebenarnya yang bagus. Nah kebetulan waktu itu kita diundangnya eh, pas Ramadan ya, pas puasa. Nah kita diberikan webinar gimana sih makanan yang bagus saat puasa, tapi juga kita yang punya penyakit MAH atau GERD itu tidak kambuh seperti itu. Jadi kita malah memberikan mereka edukasi gitu ya, supaya mereka mungkin memiliki insight baru di bidang gizi. Karena kan mereka sebenarnya basicnya tuh bukan gizi, tapi lebih ke bisnis gitu kan. Jadi kita memberikan insight baru di bidang kesehatan dan gizi gitu. Ya, ya mungkin itu sih dari saya yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk peluang ke depannya sih sebenarnya masih terbuka lebar ya untuk membuat sebuah platform seperti ini tuh masih sangat terbuka lebar, apalagi sekarang banyak sekali aplikasi atau mungkin e-commerce yang membutuhkan ahli gizi gitu ke depannya. Bahkan kita juga berpikir untuk mengirimkan portofolio atau mengirimkan proposal ke GoFood atau ke GrabFood gitu ya untuk memberikan rekomendasi makanan yang lebih sehat. Jadi kan kalau selama ini kita pesan dari GrabFood atau GoFood atau ShopeeFood itu kan lebih ke makanannya yang terdekat di kita, atau mungkin kemarin kita makan apa terus formulanya mereka sekarang merekomendasikan makanan yang mirip-mirip kayak gitu. Nah, kalau kita tuh pengen bikin rekomendasi yang makanan yang lebih sehat gitu ya. Misalnya kan kalau misalnya kita pilih makanan sehat di GoFood atau GrabFood itu kan makanannya kayak salad buah, yang padahal salad buah itu banyak mengandung gula karena ada susu dan banyak lemaknya gitu. Nah kita pengen bikin formula atau mungkin ya nggak tahu kayak gimana, pokoknya kita pengen bikin sesuatu yang bisa merekomendasikan makanan yang lebih sehat ke orang-orang gitu.
Ya, terus kalau tantangan sendiri sih mungkin lebih ke dari kami sendiri sih, lebih dari internal. Bagaimana kita bisa komitmen dan bisa konsisten untuk membuat konten-konten yang lebih bermanfaat atau lebih konsisten dalam memposting konten seperti itu. Karena jujur itu yang paling susah karena kita apa punya kesibukan masing-masing sendiri, jadinya susah juga untuk